Eh, Hari ini saya ingin berbagi sebuah pewahyuan yang kemarin mungkin saya baru dapat. Makanya saya coba kemarin bikin PowerPoint-nya dan puji Tuhan selesai. Dan judul dari pelajaran yang saya mau bagikan siang ini adalah, minta tolong dong tanyakan. Judulnya adalah apa alat ukurmu? Oke, judulnya apa saudara? Apa alat ukurmu? Kita ngukur pakai alat apa itu sebuah pertanyaan yang penting. Nah, lihat ini dulu. Sebelum kita lihat beberapa ayat, bahwa disadari atau tidak, bahwa sebenarnya banyak sekali orang yang hari-hari ini sedang tersandung dalam perjalanan mengikut Tuhan. Ada kata-kata yang gak enak yang mungkin saya perlu lepaskan. Kehadiran saudara siang ini sama sekali tidak menjamin saudara masih mengikut Tuhan. Mungkin gak enak didengar itu. Masihnya saudara beragama Kristen, itu sebenarnya tidak menjamin saudara sedang ikut Tuhan. Saya melihat bahwa hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sedang tersandung. Sebenarnya hati kita sama Tuhan sudah hambar. Kita sedang mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Dan ternyata kita seringkali masih menghibur diri dengan kita berkata, saya kan masih Kristen. Saya belum pindah agama. Saya masih ke gereja. Tapi sebenarnya sudah ada gap antara hati kita dengan Tuhan. Dan sementara saya renungkan ini, saya jadi ingat. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-23, Matius 16 ayat 23, ini adalah teguran Tuhan Yesus kepada Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Ini kalau saudara jadi Petrus sungguh gak enak. Saudara pasti bisa kepahitan. Enyahlah, apa saudara? Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang, apa saudara? Dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya tertarik dengan kata ini. Jadi ternyata Yesus saat itu mengkonfrontasi Petrus. Sebenarnya yang sedang diserang Yesus bukan Petrusnya, tapi spirit yang ada di pikiran Petrus. Saudara paham maksud saya? Nah, sementara saya renungkan ini, ada satu poin yang saya dapatkan, bahwa sebuah peringatan yang saya lepaskan pada siang ini adalah pikiran manusia dapat menjadi batu sandungan bagi orang percaya. Saya ulang. Pikiran manusia ternyata dapat menjadi batu sandungan bagi orang percaya. Maksudnya apa? Saat saudara menjalani kehidupan dengan menggunakan pikiran manusia, siap-siaplah, saudara tinggal tunggu waktu tersandungnya. Ada banyak orang yang memulai kekristenannya dengan on fire. Antusias luar biasa dengan Tuhan, tapi dengan berjalannya waktu, tanpa sadar kita jadi menabung kekecewaan sama Tuhan. Kapan kita kecewa? Sederhana, ketika harapan-harapan kita tidak terwujud. Betul nggak itu? Nah itu sebabnya tanpa sadar sebenarnya hari-hari ini sebenarnya ada banyak orang yang sedang tersandung dalam pengiringan mereka sama Tuhan sebetulnya. Nah, itu, kenapa sampai kita tersandung? Sederhana, karena kita menjalani hidup dengan pikiran manusia. Nah sekarang, lihat dulu. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai 22, coba kita fokus dulu di sini. Sejak waktu itu, jadi sebelum Yesus tegur, sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, bahwa ia harus pergi, kemana saudara? Yerusalem, dan menanggung banyak penderitaan.
dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu ini gak enak, dibunuh. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kata dibangkitkan udah enggak kita fokusin karena udah terlanjur kata dibunuhnya dulu itu. Tetapi Petrus, jadi waktu Yesus cerita bahwa dia bakal menderita, dia bakal ditangkap, dia bakal dibunuh. Coba saudara perhatikan ini. Tetapi Petrus, coba saudara perhatikan ini, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Coba saudara bayangin, kalau saudara lagi ada di situasi itu. Saya lagi ngomong, tiba-tiba coaching ke depan, terus tarik saya dan tegur saya. Coba saudara perhatikan itu. Berarti dengan kata lain, bahwa sebenarnya Petrus tidak sependapat dengan apa yang Yesus sedang ceritakan, betul nggak itu? Dia berani tegur Yesus, loh. Gila nggak ini? Kenapa dia berani tegur Yesus? Dia pikir Yesus lagi salah ngomong. Coba, apa sih sebenarnya dasar dari keberanian Petrus menarik sampai menegur Yesus? Waktu Yesus cerita bahwa dia bakal menderita. Dia bakal ditangkap, dia bakal dibunuh, dia bakal disiksa. Ingat, waktu kita menjalani hidup berdasarkan pikiran manusia, kita pasti tersandung. Makanya Yesus tegur, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, karena engkau sedang memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan tidak yang sedang dipikirkan Tuhan. Nah waktu saya renungkan ini, apa sih dasar keberanian Petrus sampai selancang itu berani narik Yesus dan tegur Yesus? Simple, kalau saudara telusuri kronologisnya, mundur sedikit, sebenarnya apa yang terjadi? Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16 bilang begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya berharap saudara bisa nangkep urutannya terus. Yesus tanya, kamu tahu gak siapa aku? Terus Petrus bilang, kau anak Allah, kau Mesias. Terus Yesus kasih konfirmasi bahwa jawabannya benar. Betul? Sampai di sini bisa ikuti saya? Dia ini anak Allah. Selesai dia ngomong statusnya anak Allah, Yesus mulai bicara bahwa dia bakal menderita, ditangkap, dibunuh. Sekarang mulai nangkep benang merahnya. Itulah yang membuat Petrus bilang, gak mungkin dong. Masa anak Allah ditangkap, disiksa, menderita? Lihat gambar ini. Yesus tuh kayak Superman pada zamannya. Mana mungkin Superman bisa dikalahin? Mati, gak mungkin, lebih gak mungkin itu. Saudara paham maksud saya? Track record Yesus mustahil dapat dikalahkan. Dia jalan di atas air. Waktu dia ke Gadara, begitu nginjak kaki, satu orang yang dirasuk roh jahat banyak banget itu sampai sujud nyembah Yesus. Orang mati udah 4 hari dibangkitin. Saudara paham maksud saya? Petrus lihat siapa Yesus, kemampuan Yesus. Terus Yesus bilang begini, aku bakal menderita, bakal digebukin, bakal mati. Nggak masuk akal, jelas sampai di sini? Dia bilang nggak mungkin. Maka dia berani tarik Yesus dan dia bilang, guru, nggak mungkin itu kejadian. Dan Yesus konfrontasi dia. Kapan kita tersandung? Waktu kita mikir, masa anak Allah menderita? Masa orang rajin berdoa tetap ngalami masalah? Masa orang udah pelayanan banyak, tapi sepertinya nggak ngalami pembelaan Tuhan? Hati-hati, apa alat ukurmu? Kalau engkau mengukur kehidupan dengan ukuran manusia, engkau tidak akan bisa jalan lama-lama dengan Yesus.
Coba lihat ini. Mengapa setelah memutuskan mengikut Yesus, maka proses pembaharuan pikiran harus segera dimulai. Jadi waktu saudara ngambil keputusan untuk berkata, aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Nah sejak saudara ngambil keputusan itu, maka tindakan selanjutnya yang harus saudara mulai adalah proses pembaharuan pola pikir. Kenapa? Lihat ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, jelas Tuhan sudah memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi, apa saudara? Serupa dengan dunia ini. Jadi Tuhan tuh gak mau kita sama dunia. Nah gimana caranya supaya kita gak sama dengan dunia? Bukan pakaiannya, bukan gaya-gayanya. Tapi harus dimulai perubahannya itu dari titik pikirannya. Makanya Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan, apa saudara? Budimu. Jadi Tuhan bilang, begitu kamu bertobat, cepet-cepet ya, pembaharuan pikiranmu harus dimulai. Nah mengapa? Jawabannya ini. Karena dunia dan kerajaan Allah memiliki alat ukur yang berbeda. Kalau saudara ikut Tuhan, pakai pikiran manusia, pasti gak tahan lama. Saudara pernah lihat orang yang waktu cinta mula-mula hebohnya minta ampun? Tapi seperti roket. Bus. Roket bingung ya? Gak pernah lihat kan roket? Kembang api aja. Kembang api itu begitu diledakin, itu akan melesat jauh tinggi, sampai satu titik, jatuh. Bukankah kita sering menyaksikan orang-orang yang waktu ngalami Tuhan tuh gila-gilaan on fire-nya minta ampun? Wah, itu benar-benar radikal. Tapi sampai satu titik, itu seperti kekristenannya gak ada bekasnya. Mulai bilang udah gak usah ngomong Tuhan-Tuhanan sekarang. Padahal dulunya ngomong Tuhan terus tiap hari. Kenapa sampai orang itu seperti itu? Simple, karena orang tersebut tersandung. Kenapa tersandung? Karena kita telah menjalani hidup dengan pikiran manusia. Sementara waktu kita mengikut Tuhan, Tuhan bilang, hey, sekarang kamu bukan lagi dari dunia. Kamu dilahirkan baru dalam kerajaan Allah. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa kerajaan Allah itu punya alat ukur yang berbeda. Maka saya beri judul sharing saya hari ini, apa alat ukurmu? Nah dengan cepat kita akan lihat beberapa perbandingan saja. Yang pertama, ukuran kebesaran itu apa sih? Ternyata ukuran kebesaran dunia sama ukuran kebesaran kerajaan Allah itu beda loh. Nah kalau saudara enggak ngerti ukuran kebesaran kerajaan Allah, pasti kecewa deh. Lihat ini. Setuju dengan saya bahwa level kebesaran seseorang akan menentukan fasilitas yang dia dapatkan? Pendeta aja ada kelasnya kok. Ini kelas hotelnya harus bintang 5. Kalau ini cukup bintang 1, melati juga nggak apa-apa. Itu ukuran kebesaran, itu menentukan fasilitas loh. Betul? Semakin tinggi posisi kita, semakin tinggi servisnya. Itu ukuran kebesaran menurut dunia. Tapi menurut kerajaan Allah apa sih? Lukas pasal 22 ayat 24 bilang apa? Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Kalau pertengkaran mungkin agak kasar, perdebatan. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, jadi waktu Yesus tahu apa yang lagi diperdebatkan, ternyata isunya apa sih? Isunya ternyata siapa sih yang terbesar di antara kita yang 12 ini? Yang paling hebat di mata Yesus siapa sih? Coba saudara perhatikan. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Perhatikan. Terus, tetapi kamu, saudara dan saya, tidaklah demikian. Beda nggak itu? Ukurannya beda. Nah kalau saudara ngukur pakai ukuran dunia pasti kecewa dong. Karena ukurannya beda. Nah perhatikan ini, apa sih ukurannya? Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu
hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Loh, bikin pusing kan? Di dalam kerajaan Allah justru yang terbesar yang harus melayani. Di mata dunia yang terbesar itu yang dilayani. Kapan orang kecewa sama gereja? Ketika nggak dilayani. Itu kalau nggak percaya, tanyain bendahara. Itu perpuluhan gue yang paling gede sebetulnya tuh. Itu gereja itu nggak ada tuh kalau nggak ada gue. Kita ngerasa harus dihargai, harus dihormati. Kata kita ngerasa kita yang paling besar sumbangannya. Bukankah itu yang terjadi? Coba saudara perhatikan ini. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai apa saudara? Pelayan. Yang pertama, orang besar di mata dunia adalah yang dilayani. Tapi orang besar di mata Tuhan adalah yang melayani. Jadi hati-hati kita ini. Jadi waktu Tuhan nilai kita, berapa banyak, ada beberapa tipe pelayanan yang mungkin, masa saya ngelakuin itu? Pengusaha disuruh ngadarin kolektor. Itu contoh, kalau di sini kan udah enggak tuh ya. Kita udah gak main-main begituan. Tapi banyak ini, gila, gue disuruh ngiderin kolektor itu kantong. Ada orang-orang yang tersinggung loh digituin loh. Ingat baik-baik, di mata Tuhan, cara dia ngukur seberapa besar orang itu adalah ini. Bukan yang dilayani, tapi yang melayani. Oke, saudara bisa paham sampai di sini? Itu yang pertama. Alat ukur yang kedua yang saudara perlu pahami adalah ukuran kekayaan. Tolong orang-orang kaya jangan senang dulu. Lukas pasal 12 ayat yang ke-21, firman Tuhan bilang begini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya terusik dengan kalimat kaya di hadapan Allah. Jadi ada dua versi orang kaya. Orang kaya di mata dunia sama orang kaya di mata surga. Apa itu? Kita lihat sebentar. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21 ini akan memberikan penjelasan ternyata parameter kekayaan itu beda loh. Lihat ya, perhatikan. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka satu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya. Kira-kira kaya di mata dunia atau kaya di mata Tuhan nih orang? Itu di mata dunia nih. Oke, lanjut. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi kalau ada pengusaha model ini kira-kira kaya banget gak ya? Sampai pusing nyimpannya di mana? Ini buat teman-teman yang kerja di bank, waduh itu makanan empuk nih orang nih. Nyimpen di saya aja, nyimpen di saya aja. Ini saking kayanya jadi bingung, ini naruh di mana lagi ya? Ini kaya banget ini. Perhatikan selanjutnya. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Terus, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, orang kaya kok dibodoh-bodohin. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang
mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saya minta maaf dulu sama orang-orang kaya di ruangan ini. Jangan sok kaya deh kamu. Kita ini bangga banget jadi orang kaya. Tanpa bermaksud menghina saudara, enggak, bukan menghinanya. Cuma pengen ingetin aja, jangan sok kaya deh. Belum tentu di mata Tuhan kita ini kaya. Di mata orang kita kaya raya. Tapi belum tentu di hadapan Tuhan kita kaya raya juga. Bukankah level kekayaan jadi alasan kesombongan seringkali? Orang-orang kaya tolonglah bertobat. Nanti di kekekalan, saudara tuh belum tentu sekaya ini. Tapi orang-orang miskin juga jangan senang dulu. Belum tentu juga kita nih kaya di hadapan Tuhan. Jadi jangan senang kita ini. Orang miskin kan haleluya puji Tuhan, terusin. Enggak. Sama juga kita ini. Yang parah di mata dunia kita miskin, di mata Tuhan juga miskin. Wah, itu paling parah itu. Jadi saya tidak sedang mempermalukan orang kaya, tapi cuma pengen nyadarin aja bahwa gini, hey, kita ini memang boleh kaya di mata orang, tapi belum tentu kaya di mata Tuhan loh. Lihat saudara, ukuran kekayaan itu beda loh ternyata. Benar-benar bingung. Kalau saudara nggak ngerti, bingung banget itu. Lihat, 2 Korintus 8 ayat pertama sampai yang kelima. 2 Korintus 8 ayat pertama sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan ini. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin. Pertanyaannya, ini miskin di hadapan dunia atau di hadapan Tuhan? Ini konteks di hadapan dunia ya. Miskin, sangat miskin. Miskin aja udah parah, sangat miskin itu lebih parah. Namun, katakan namun. Katakan namun. Ini orang-orang miskin dapat penghiburan. Namun, mereka kaya dalam kemurahan. Wow. Terus, perhatikan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Terus, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Coba berhenti dulu. Sampai mereka tuh pengen ngasih sampai mendesak loh. Kalau gereja hari ini, diminta aja gak dikasih. Ini sampai Paulus ngerti, masih kurang. Paham ya maksud saya? Paulus tuh ngelihat, wah ini masih kurang nih. Sampai waktu ngasih, udah jangan. Aku ngerti. Udah nggak apa-apa. Tapi mereka mendesak. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jadi waktu dikasih, waktu amplopnya dibuka sama Paulus kaget. Waduh, banyak banget. Mungkin Paulus bilang, paling-paling jadi segini gitu. Begitu dibuka kaget, ya ampun, kok bisa ngasih sebanyak ini? Karena Paulus nyadari gini, keadaan mereka sebenarnya belum siap ngasih di mata dunia gitu, masih kurang. Tapi perhatikan ini, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Apa poin yang saya mau sampaikan lewat ini? Lihat ini saudara, baca baik-baik. Parameter kekayaan di mata Tuhan. Bukan seberapa banyak harta yang berhasil kau kumpulkan, tapi seberapa banyak yang rela kau salurkan. Baca sama-sama yuk. Siap? Pelan-pelan. Kok ini terlalu semangat. Siap. 1, 2, 3. Parameter kekayaan di mata Tuhan bukan seberapa banyak harta, tetapi seberapa yang kita rela salurkan. Sekali lagi, kurang antusias kayaknya. Aduh, kita ini kalau begini-begini kurang rela kita nih. Ngomong aja kurang rela, apalagi ngehidupinya. 1, 2, 3.
Parameter kekayaan di mata Tuhan bukan seberapa banyak harta yang berhasil kita kumpulkan, tapi seberapa yang kita rela salurkan. Di mata dunia, orang kaya itu diukur dari berapa banyak harta yang dia berhasil kumpulin dong. Tapi di mata Tuhan itu beda ukurannya. Seberapa banyak harta yang dia rela salurkan. Jadi bisa saja kita kaya di mata orang, sampai semua orang tunduk kalau kita lewat itu karena kayanya banget gitu. Sama semua apa aja bisa kita beli sepertinya. Tapi ternyata di mata Tuhan beda. Kita mungkin bisa saja kaya di mata orang, di mata dunia. Tapi di mata Tuhan kita bisa sangat miskin. Lihat ini saudara, 1 Timotius pasal 6 ayat 18 sampai 19, coba perhatikan ini. Peringatkanlah agar mereka itu, siapa mereka ini? Bukan orang miskin, orang kaya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam keuangan. Menjadi kaya dalam keuangan? Tidak, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, nah kenapa sih? Ini orang kaya di mata Tuhan tuh beda. Mikirannya bukan cuma kekinian, mikirannya kekekalan. Saudara bisa kaya di mata dunia, tapi nanti saudara bisa sangat miskin. Lihat ini. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yang pertama ukuran kebesaran. Yang kedua ukuran kekayaan. Oke, jadi mulai sekarang jangan hidupi ukuran dunia. Hati-hati apa yang jadi alat ukurmu. Yang ketiga, ukuran kemenangan. Saya tidak mau bahas panjang lebar karena sering banget saya ngebahas ini di sini. Bukankah saudara setuju dengan saya bahwa kita sedang berlomba bertumbuh dalam keserupaan? Jadi kita ini semua lagi lomba. Lagi lari kita nih, sampai ngos-ngosan. Lagi berlari. Kita ini sedang berlomba. Berlombanya bukan supaya makin kaya, makin kaya, makin kaya. Tapi makin serupa. Perlombaannya adalah keserupaan dengan Kristus. Oke? Nah, saudara tentu masih ingat bahwa kata karakter itu berasal dari akar kata bahasa Latinnya itu dipahat. Saya sering dengar, saya sering suarakan itu kan. Jadi karakter itu untuk kita bisa bertumbuh dalam karakter berarti butuh dipahat. Butuh digesek. Makanya firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah waktu saya siapkan materi ini, yang Tuhan sadarkan kepada saya adalah ini. Lihat ini saudara. Ternyata keserupaan dengan Kristus tidak bertumbuh lewat proses gesekan. Tapi lewat keputusan untuk berespon yang benar saat melewati proses gesekan. Bukan pembentukan yang membuatmu serupa sama Yesus. Semua orang juga lagi dibentuk kok. Saudara, saya ulang ya. Yang membuat orang serupa Yesus itu bukan proses pembentukannya sebenarnya. Karena semua orang itu sebenarnya sedang diproses. Yang membuat kita makin serupa Yesus itu adalah keputusan untuk merespon yang benar saat proses itu terjadi. Nah, apa alat ukur kemenangan di mata Tuhan? Di hadapan manusia, yang ngalah itulah yang kalah. Tapi di hadapan Tuhan, ternyata yang ngalah bukanlah yang kalah. Coba lihat, kalau lagi tengkar tuh, lagi tengkar. Yang menang yang mana? Ukuran manusia. Yang memenangkan perdebatan. Terakhir bisa. Terus kalau yang ngalah, itu kalah itu. Goblok itu namanya. Itu kan sering kali dicerca. Bodoh itu. Masa ngalah terus? Sekali-kali menang dong. Itu kan di mata dunia kan. Di mata Tuhan itu ternyata beda loh. Justru yang ngalah itu yang menang. Karena waktu saudara ngalah, berarti saudara izinkan ada sesuatu yang dibuang dari diri saudara.
Saudara paham maksud saya? Jadi ternyata level kemenangan aja ternyata beda loh. Kita kan pikir, gila kalah dia. Salah. Di mata dunia dia kalah. Tapi ternyata di mata Tuhan justru orang yang ngalah itu yang menang. Lihat, kalau saudara lihat kisah ini. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Masih ingat kisah ini? Kejadian 13 ayat 9 sampai 11. Perpisahan antara Abraham dan Lot. Ya, coba cek. Waktu saudara lihat ini, apa sikapmu, pendapatmu tentang Abraham? Bodoh. Nah, kalau pakai bodoh berarti saudara pakai ukuran manusia itu. Udah ketahuan itu. Udah gak usah debat. Kalau saudara bilang, gila, bodoh banget tuh orang. Masa aja? Ayo, kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu kanan, aku ke kiri. Udah deh, kamu aja, saya ngalah. Dan benar, menurut saya, itu siapa tuh? Si Lot ini, aduh benar-benar kebangetan nih orang. Harus belajar etika menurut saya. Tentang ketimuran nih. Lihat, saudara perhatikan. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ingat, mereka ini peternak loh. Air itu penting banget. Terus, seluruh lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Sowar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Nggak disisain tuh. Lalu ia berangkat ke sebelah timur. Dan mereka berpisah. Di mata dunia, Abraham tuh bodohnya minta ampun tuh. Tapi ukuran kemenangan di mata Tuhan itu beda sama ukuran kemenangan di mata dunia. Di mata dunia kita bodohnya minta ampun. Tapi di mata Tuhan kita bijaknya minta ampun. Jadi kalau dibodoh-bodohin gak apa-apa, puji Tuhan, haleluya. Selama memang saudara tidak melakukan hal-hal yang bodoh di mata Tuhan. Kalau saudara melakukan hal yang bodoh di mata Tuhan, memang saudara memang bodoh beneran. Ukuran kemenangan. Dengan cepat tadi apa? Ukuran kebesaran. Ukuran kekayaan. Yang ketiga ukuran kemenangan. Yang keempat, ukuran dikasih. Itu aja beda. Kalau saudara nggak ngerti ini, pasti tersandung deh. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan dengan ukuran materi, kenyamanan, kemudahan, dan memanjakan. Kalau ukuran di mata dunia, dikasih itu materinya dilimpah, nyaman hidupnya, mudah semuanya, terus dimanjain. Aduh, haleluya. Itu ukuran dunia. Tapi ukuran Tuhan beda. Bagaimana dengan Ibrani pasal 13? Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar? Tolong ngerti bahasa Indonesia dikit dong. Ini nggak ditulis diajar. Itu beda tuh. Beda H itu beda kerasanya banget tuh. Hurufnya cuma satu. Tapi rasa sakitnya itu banyak tuh. Dihajar itu nggak ada rasa sakit. Dihajar itu sakit. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak gampang. Pernah dengar ada orang bilang begini, curhat, kenapa ya? Makin saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kok hidup jadi tambah susah? Coba perhatikan. Itu pasti kecewa kan kalau ngomong gitu? Kalau ngomong gitu sebenarnya udah tersandung tuh. Walaupun belum ninggalin agama Kristen tuh. Kenapa sampai kecewa? Karena kita mikir, kalau dikasih itu harusnya dimudahin, dilancarin semuanya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Yang dia selalu janjikan adalah kemampuan.
kemampuan untuk kamu melewati semuanya oleh karena kekuatan kasih karunia. Enggak, apa ada Tuhan bilang semuanya bakal mudah? Tidak. Oke, saudara paham maksud saya? Hati-hati, alat ukur dikasihi. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang dididik sama Tuhan dengan keras sepertinya. Saudara udah doa, udah minta, tapi sepertinya nggak didengar. Saya mau bilang, curigalah. Jangan Tuhan sedang mendidik saudara. Hubungan saya dengan anak saya. Satu kali dia minta izin kepada ayah dan ibunya untuk membeli sesuatu. Yang dari uang tabungannya, jadi kan sebenarnya kita nggak keluar duit. Tapi saya tidak izinkan. Kecewa? Pasti kecewa. Kalau nggak kecewa namanya robot itu. Saya bilang sama dia, kalau mau jujur, hati orang tua, pengen ngasih semua yang diinginkan anaknya kok. Nggak bisa aja kita upayakan jadi bisa kok. Tapi papa mesti memikirkan faktor pendidikan buat kamu. Tuhan tuh bisa ngasih semua yang kau inginkan. Bisa, sangat bisa itu. Tapi kenapa dia nggak bisa brol-brolan? Manjain kita. Kan banyak bilang, gila ya Tuhan itu. Belum ngucap, baru kepengen. Udah dikasih. Hebat Tuhan itu. Saya mau bilang, kalau itu toh terjadi, itu pasti sesekali gak sering-sering itu. Itu kalau sering-sering tuh, itu bahaya malah itu. Besar kepala kita ini. Sekarang saudara sadar bahwa kita lagi dididik sama Tuhan. Kita diizinkan untuk menuai konsekuensi dari keputusan-keputusan kita yang salah. Kita bilang Tuhan sayang gak sih? Saya mau bilang, kalau telingamu terbuka, engkau pasti mendengar. Sayang banget nak. Tapi ingat, jangan menjalani hidup dengan pikiran manusia. Karena itu jadi batu sandungan. Yang kelima, ukuran penilaian. Wow. Ukuran penilaian dunia adalah apa yang kau lakukan. Tapi ukuran penilaian Tuhan adalah mengapa engkau melakukannya. Saya ulang. Ukuran penilaian dunia mengukur seseorang dari apa yang dilakukannya. Tapi ukuran penilaian Tuhan atas kita ternyata adalah mengapa kita melakukannya. Lihat ini saudara. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat, apa saudara? Manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang dilihat, ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah menilai orang dari rupanya atau tinggi badannya. Karena bukan dia yang kupilih. Manusia menilai dari apa yang dilihatnya. Tetapi aku menilai apa yang ada dalam pikiran dan hati orang. Bisa saja di mata dunia kita terkenal orang baik. Tapi di mata Tuhan kita orang jahat. Kenapa? Karena ternyata seringkali kita melakukan hal yang baik dengan motivasi yang tidak baik. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, bukankah ini adalah kebenaran yang pahit yang harus kita telan? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Dalam terjemahan New Living Translation, ternyata Tuhan itu yang dia koreksi dan dia nilai adalah secret motive.
Motivasi. Lihat ini. Saudara setuju dengan saya? Apa yang kita lakukan itu akan menentukan reputasi kita di mata orang? Tapi mengapa kita lakukannya akan menentukan reputasi kita di hadapan Tuhan? Selama ini gereja selalu ngekenin dan ngajar apa yang kita mesti lakukan. Tapi kita lupa ngingetin orang harus melakukannya dengan motivasi yang benar. Penilaian ukuran dunia sama ukuran Tuhan ternyata beda. Nah sebentar lagi saya selesai. Dengan baik-baik, siap-siap ya. Bersiap-siaplah. Di kekekalan nanti akan terjadi banyak kejutan. Apa gambar ini? Siap-siap ya. Nanti di kekekalan akan terjadi banyak kejutan. Ini gambar siapa ini? Gambar Lazarus dan orang kaya. Masih ingat cerita itu? Itu orang kaya itu poya-poya, tiap hari pesta. Kaya-kayanya kita, enggak tiap hari pesta juga sih. Ini tiap hari pesta. Sementara Lazarus itu makan aja susah. Saking susahnya sampai anjing aja kasihan, dijilatin. Itu aduh, orang kaya itu senang banget tuh di hidupnya. Tapi ketika dua-duanya meninggal, keadaannya jadi bertolak belakang loh. Lazarus yang tadinya miskin, itu ternyata senangnya minta ampun. Dipangku sama Abraham. Sedangkan orang kaya yang hidupnya senang dan pesta pora di dunia, itu hidupnya dalam penderitaan di kekekalan. Saya lagi gak ngancam-ngancam kita ya. Gak butuh diancam kita ini. Jangan senang-senang hidup ini. Di kekekalan itu perlu diurus. Bukan cuma di kekinian yang harus diurus. Di kekekalan itu harus diurus, harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Di kekekalan nanti, ukuran-ukuran manusia udah gak kepake. Saudara paham maksud saya? Itu ukuran-ukuran manusia udah gak kepake. Di kekekalan nanti yang dipakai itu ukurannya Tuhan. Saudara kaya gak di hadapan Tuhan? Saudara paham maksud saya? Saudara benar gak di hadapan Tuhan? Makanya akan terjadi banyak kejutan di kekekalan. Mungkin orang yang saudara anggap hina, ternyata nanti di kekekalan akan dipermuliakan. Sedangkan orang yang begitu mulia di kekinian, ternyata nanti dipermalukan. Selama ini kita menjalani hidup hanya pakai ukuran manusia. Makanya hidup kita jatuh bangun sama Tuhan toh. Kita gampang kecewa kok sama Tuhan. Kita bilang Tuhan katanya sayang. Udah deh gak semangat deh. Tanpa sadar, seringkali kita bertahan kok. Kita masih Kristen karena kalau enggak takut neraka. Tapi sebenarnya hati kita udah hambar sama Tuhan kok. Kita udah tersandung saudara. Dan kenapa kita tersandung? Karena kita menjalani hidup dengan ukuran, dengan pikiran manusia. Itu sebabnya Yesus harus mengkonfrontasi Petrus. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan yang tidak dipikirkan oleh Allah. Saya sungguh berdoa hari ini, kita menjalani hidup dengan apa yang dipikirkan Tuhan dan bukan apa yang dipikirkan manusia. Lihat ini. Sebentar lagi saya selesai. Pemain musik bisa tolong. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Tadi ingat saya bilang, di kekekalan nanti akan terjadi banyak kejutan. Siap-siap, jantung saudara harus sehat nanti. Kaget-kaget kita ini nanti. Di dunia kayaknya minta ampun. Wah, di kekekalan miskinnya minta ampun. Di dunia sepertinya berhasil minta ampun. Tapi di kekekalan itu orang gagal ternyata. Coba saudara perhatikan. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang. Katakan banyak orang. Katakan banyak orang. Sekali lagi katakan banyak orang. Banyak orang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini kalau ayat ini terjadi dalam hidup seseorang, kira-kira hamba Tuhan ini kelas tenar atau kelas teri? Ini kalau ayat ini ada dalam hidup seseorang,
Ini pasti hamba Tuhan famous, terkenal. Minta jadwalnya buat tahun depan udah gak kebagian. Mau undang Bapak, buat kapan? 2021, oh udah penuh. Gimana kalau 2022? Udah penuh juga. Saking larisnya. Nah, saya mau tanya sama saudara. Dilihat dari statement intonasinya. Kira-kira orang ini ngerasa yakin gak sama Tuhan? Yakin kan? Ini yakin banget nih. Ini gak ada keraguan sedikit pun. Dia yakin bahwa Tuhan tuh pasti kenal dia. Kenapa? Karena di dunia dia tenar. Dari karunia-karunia Roh Kudus yang kerja dalam hidupnya membuat dia dikagumi banyak orang. Tapi perhatikan. Dengar baik-baik kalimat saya. Dengar baik-baik kalimat saya tidak sempat tulis di PowerPoint. Adalah mungkin kita bisa sangat berhasil di mata orang, tapi pada saat yang sama kita gagal total di mata Tuhan. Adalah mungkin kita bisa sangat berhasil di mata orang, di mata dunia. Orang kagum, orang sembah kita, orang mengidolakan kita. Tapi ternyata di mata Tuhan kita gagal total. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Beda kan ukurannya? Beda. Apa sih yang membuat mereka di mata Tuhan berbuat kejahatan? Simple. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di mata dunia orang terkenal dari karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Tapi di mata Tuhan kita dikenal bukan karena karunia-Nya, tapi karena kehendak Tuhan yang kita hidupi. Doa saya, jemaat di tempat ini adalah jemaat yang menjalani hidup bukan dengan ukuran manusia. Tapi kita menjalani hidup dengan ukurannya Tuhan. Saya yakin ini pesan profetik buat kita. Tangkap ini dan mulai tata ulang hidup kita lagi. Dan saya yakin hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mari kita berdiri.